Pada kesempatan kali ini, materi yang kita pelajari yaitu tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengenal bagaimana isi surat lamaran pekerjaan dan mengenal atau menemukan sistematika surat lamaran pekerjaan yang baik. Sebelum kita memahami materi ini lebih lanjut, coba amati terlebih dahulu contoh surat lamaran pekerjaan berikut. Bagaimana anak-anak? Sudah kalian amati contoh surat lamaran pekerjaan yang saya tampilkan? Kalau sudah, berdasarkan contoh surat lamaran pekerjaan yang saya tampilkan sebelumnya, menurut kalian, apa sih itu surat lamaran pekerjaan dan bagaimana dari segi isinya, kemudian sistematikanya? Ayo, bagaimana? Coba anak-anak, sebelum kita bahas bersama-sama, simpulkan dulu menurut kalian, apa sih itu surat lamaran pekerjaan, isinya bagaimana, sistematikanya, berdasarkan contoh yang sudah saya tampilkan, berdasarkan contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah saya tampilkan. Oke, semangat. Nah, sekarang sama-sama kita bahas apa sih sebenarnya surat lamaran pekerjaan. Coba kalian bandingkan dengan pemahaman kalian sebelumnya yang sudah menelaah tersendiri atau menganalisis terlebih dahulu apa sih sebenarnya surat lamaran pekerjaan, isinya, dan sistematikanya. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang ditujukan kepada para pejabat atau instansi maupun perusahaan yang dapat memberikan pekerjaan untuk kita. Isi dari surat lamaran pekerjaan meliputi hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Hal ini mencakup tentang tesis atau pernyataan umum dan argumentasi pada surat lamaran pekerjaan. Baik, sekarang kita bahas terlebih dahulu isi dari surat lamaran pekerjaan yang mencakup tentang tesis atau pernyataan umum. Nah, seperti yang kalian lihat pada tampilan bahwasannya tesis atau pernyataan umum itu mencakup apa? Iya. Oke, baik, mencakup tentang isi atau identitas dari si pelamar pekerjaan tadi yang berkaitan dengan nama, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP dan keadaan diri, kesehatan dia, serta mencakup tentang posisi apa yang mau dilamar dari si identitas tadi atau si pelamar tadi. Dia mau mencakup apa? Mau menuju ke posisi apa pada lamaran tersebut. Kemudian, isi surat lamaran pekerjaan yaitu argumentasi. Nah, apa itu argumentasi? Nah, seperti yang kalian lihat pada tampilan, iya, argumentasi itu apa? Pendukung. Pendukung apa? Pendukung tesis. Nah, pada pemahaman sebelumnya, tesis kan merupakan pernyataan umum atau isi awalan dari surat lamaran pekerjaan yang berupa pengenal identitasnya dan mau melamar menjadi apa, posisi apa. Nah, pada bagian argumentasi ini, dia mendukung. Mendukung apa? Mendukung tesis tadi. Nah, seperti halnya yang terlihat pada tampilan, dia mencakup hal-hal yang berupa seperti melampirkan fotokopi ijazah, kemudian pas foto, fotokopi akte, surat keterangan kesehatan, kelakuan baik, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, pada bagian ini, dia menyatakan pendapat atau dukungan
yang bisa membuat posisi pelamar tadi semakin lebih kuat untuk bisa diterima sebagai karyawan atau tenaga kerja di perusahaan mana yang mau dia lamar. Setelah kita pahami isi dari surat lamaran pekerjaan, selanjutnya yang harus kita pahami adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, sistematika ini sangat penting. Kenapa? Karena surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar itu jika memenuhi sistematika yang sesuai dengan bagaimana sebenarnya surat lamaran pekerjaan tersebut. Baik, sebelum kita bahas, coba anak-anak terlebih dahulu pahami dan amati contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah ditampilkan. Oke, sudah. Nah, setelah itu, coba menurut kalian, pendapat kalian terlebih dahulu sebelum sama-sama kita bahas nantinya. Coba uraikan terlebih dahulu apa-apa aja sih sistematika surat lamaran pekerjaannya berdasarkan contoh dari surat lamaran pekerjaannya. Ayo, saya tunggu. Nah, sekarang coba bandingkan hasil temuan kalian mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan dengan pembahasan kita saat ini. Oke, langsung saja. Untuk sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan, yang pertama kali yang harus kita buat atau yang harus kita tuntaskan, selesaikan pada saat menulis surat lamaran pekerjaan, itu yang pertama, terdapatlah tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, seperti yang tertera dalam layar, kalau tempat artinya adalah di mana tempat kalian membuat surat. Nah, contoh kalau kalian sedang membuat surat di Medan, maka buat Medan, kemudian tanggal saat itu juga atau tanggal saat kalian membuat surat. Nah, setelah tempat dan tanggal pembuatan surat, sistematika surat lamaran pekerjaan berikutnya yaitu perihal dan lampiran. Nah, seperti yang kalian lihat pada tampilan, perihal itu merupakan apa? Lamaran pekerjaan. Artinya apa? Ya, perihal itu merupakan tujuan pembuatan surat. Nah, jadi kalau surat lamaran pekerjaan, perihalnya apa? Tujuan membuat surat lamaran pekerjaan untuk apa? Kan untuk mencari atau untuk membuat lamaran pekerjaan. Maka perihalnya yaitu lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya ada apa? Lampiran. Lampirannya tertera pada tampilan yaitu 4 lembar. Maksudnya apa? Surat lamaran pekerjaan tadi kan ada isinya berupa argumentasi. Nah, argumentasi tadi merupakan pendukung tesis. Pendukung tesis baik berupa misalkan menyertakan akte, ijazah, atau fotokopi KTP. Nah, jadi beberapa hal yang bisa mendukung isi surat lamaran pekerjaan tersebut itu dilampirkan, maka terteralah beberapa banyak lampiran. Nah, itulah isinya dan maksudnya lampirannya itu adalah tentang beberapa berkas yang dilampirkan pada isi surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu alamat surat. Nah, alamat surat ini bukan berisi alamat si pengirim, tetapi alamat surat yang akan kita tuju atau yang akan kita tuju untuk pembuatan surat lamaran. Nah, misalkan kita ingin menyampaikan surat lamaran pekerjaan ini kepada instansi, contohnya perusahaan Indofood, maka alamatnya adalah alamat surat yang terhormat PT Indofood dan dibuat tertera alamatnya. Terima kasih. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu
Salam pembuka. Nah, salam pembuka di sini yang dimaksud seperti yang tertera pada tampilan layar, yaitu salam pembukaan ketika kita menulis surat atau membuat surat lamaran pekerjaan. Seperti contohnya dengan hormat dan bisa menggunakan salam-salam lainnya seperti salam dalam Islam, Assalamualaikum, dan salam-salam lainnya. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu adanya alinea pembuka. Nah, alinea pembuka ini merupakan pembukaan ketika kita ingin membuat surat lamaran pekerjaan yang biasanya isinya itu menggunakan bahasa yang baik dan sopan dan menyertakan pernyataan umum. Artinya, pernyataan umum yang dimaksud adalah pengenalan dari mana surat lamaran pekerjaan tersebut atau informasi surat lamaran pekerjaan tersebut diperoleh. Nah, jadi seperti contohnya yaitu berdasarkan informasi yang tertera pada surat harian Kompas pada tanggal ini bahwasanya perusahaan Bapak atau Ibu pimpin sedang membutuhkan lowongan pekerjaan sebagai berikut. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu isi. Nah, isi ini yang mencakup tentang identitas, baik berupa nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Serta pada bagian isi ini mencakup juga maksud dan tujuan dan menyatakan lampiran. Nah, bagian isi ini juga sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Inilah yang merupakan cakupannya terdapat tesis, pernyataan umum, dan argumentasi pada surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu penutup. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Nah, seperti contoh yang tertera pada tampilan, yaitu demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan titik-titik. Nah, dan seperti selain kita menunjukkan bahwasannya kita benar-benar ingin diterima pada perusahaan tersebut. Nah, itulah pada bagian penutup surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu salam penutup. Nah, salam penutup ini harus disertai karena sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan kita sebagai seorang yang membuat surat lamaran pekerjaan kepada instansi atau perusahaan yang kita tujukan untuk melamar pekerjaan. Seperti halnya yang tertera pada tampilan. Jadi, salam penutup ini contohnya adalah hormat saya. Nah, setelah adanya salam penutup, kemudian adanya tanda tangan dan nama terang. Nah, tanda tangan dan nama terang ini posisinya sejajar dengan salam penutup. Artinya apa? Setelah adanya hormat saya, maka biasanya disertai dengan nama. Nama terang artinya nama pelamar dan tanda tangan dari seorang pelamar. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang materi mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan?